Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Dua belas jemaah masjid ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan belajar hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sore hari ini masuk hadis yang ke-28. Hadis ke-28 halaman 105. Hadis ke-28 halaman 105. Hadis 105, halaman 105, hadis nomor 20. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian terjemahnya, lalu kita pelajari kandungan hadis. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa awwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dalalah. Hadisnya terjemahannya an dari Abu Najih, yaitu Abu Najih
namanya adalah Al-Irbad bin Sariyah dari Abu Najih, yakni Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Abu Najih atau Irbad bin Sariyah berkata, wa'adhana telah memberi nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami. Mau'izatan, dengan satu mau'izah nasihat, wajilat minhul qulub, wajilat yang bergetar, minha karenanya al-qulub hati, yang menjadi sebab hati bergetar. Wajilat itu getaran hati yang disebabkan adanya rasa takut atau kekhawatiran, lalu terjadi getaran hati. Wadharofat minhal uyun, wadharofat dan mengalir, ya, minha karenanya, karena nasihat tadi, al-uyun mata, yang mengalirkan air mata. Rasulullah telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menjadi sebab hati bergetar, menjadi sebab, ya, air mata tertumpah mengalir. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seolah-olah ini, nasihat ini maksudnya, domir kata aliha itu kembali ke mau'idhah. Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini adalah mau'idhatu muwaddi'in, nasihat orang yang mau pamitan. Ya Rasul, ini kok seperti nasihat orang yang mau pamitan. Fa'ausina, karena itu berilah wasiat kepada kami. Jadi para sahabat merasa kok kayak Nabi mau pamitan, khawatir kalau nanti ditinggal Nabi, maka kemudian meminta wasiat, sesuatu yang perlu disampaikan untuk terakhir kali. Qala, Nabi kemudian bersabda, usikum, aku wasiatkan pada kalian bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ati, juga mendengar dan taat. Maksudlah mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara, meskipun yang memimpin kalian, alaikum, yang memimpin atas kalian itu adalah abdun, seorang budak. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, nah, maka wajib untuk as-sam'u wa ta'ah. Karena sesungguhnya man, barang siapa yang masih hidup, nah, setelah nanti minkum dari kalian, ba'di, setelah aku tidak ada, siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku tidak ada, fasayaro, maka dia pasti akan melihat ikhtilafan, perselisihan, katsiran yang banyak. Siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa itu bentuk jamak dari khalifah. Khalifah artinya pengganti. Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Pengganti Rasul untuk memimpin umat. Nah, jumlahnya lebih dari 3, ya, khulafatul Rasul ada 4, maka disebut khulafa. Ar-Rasyidin itu untuk mensifati khulafa ini, Ar-Rasyidin orang yang terbimbing oleh Allah, tertuntun pada jalan yang benar. Al-Mahdiyin yang mendapatkan Abdu alaiha, ikitlah sunnah itu, sunnahku maupun sunnah khulafaur rasyidin,
bin nawajid, dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham, maksudnya pegang teguh sekuat mungkin. Karena dengan gigi geraham, karena gigi yang paling kuat untuk menggigit itu geraham, kayak berumpong gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Muhdatsat, ya, muhdatsat itu hal-hal yang diada-adakan yang baru. Al-umur perkara-perkara. Fa inna, karena sesungguhnya kulla bid'atin, setiap bid'ah, setiap hal-hal yang baru diada-adakan, ada contoh sebelumnya, dolalah, adalah sesat. Terjemahnya begitu, kita pelajari hadis ini. Bagian awal hadis, Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami, mau ibatan, dengan satu nasihat, wajilat min hal qulub wa zarafat min hal uyun, nasihat yang menggetarkan hati dan membuat mata ingin menangis deras. Ini menunjukkan kesungguhan Nabi di dalam memberi nasihat. Pelajaran pertama, bersungguh-sungguh dalam memberi nasihat. Bersungguh-sungguh ini, ambil kesimpulan bersungguh-sungguh ini diambil dari kalimat tadi, wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun, wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal al-uyun. Hati bergetar, mata menangis. Ini tidak mungkin akan terjadi kecuali karena kesungguhan pemberi nasihat yang memberikan pengaruh pada hati yang dinasihati, ya, dan menjadi sebab orang yang dinasihati sampai menangis. Maka mengambil pelajaran dari cara Nabi memberikan nasihat bersungguh-sungguh, ya, melibatkan hati, ya, pikiran dan perkataan. Nasihat yang memberi pengaruh kuat pada yang dinasihati. Ada ketulusan hati, ada kesungguhan dalam mengungkapkannya,
ada kekuatan argumen ya, logika yang dibangun. Pasti ada ketulusan hati, ada kekuatan argumentasi, ada ketepatan dan kesungguhan dalam mengungkapkan. Agama ini kan disampaikan bukan sekedar informasi untuk diketahui. Agama ini disampaikan harus sampai memberikan pengaruh kepada hati. Kenapa? Karena hati ini yang kemudian punya kehendak untuk melakukan tindakan. Nah, Nabi di dalam menyampaikan sesuatu berupa pesan-pesan agama itu tidak hanya bersifat informatif, sesuatu yang bersifat pengetahuan saja, tetapi harus menyentuh hati, kemudian menghilangkan keraguan itu dengan kekuatan logika argumentasi yang sangat kuat dan ketepatan penggunaan kata, kalimat, dan kesungguhan dalam mengungkapkan. Nah, ini luar biasa ya pada diri Nabi. Dan inilah yang menjadi ikhtiar untuk mengubah pihak yang dinasihati, karena tujuan goalnya itu adalah perubahan. Agama memang perubahan, dakwah adalah perubahan. Makan gratis. Usia 4 tahun. Ya, dakwah itu memang mengubah dari jahiliyah menjadi Islam, dari kafir menjadi iman, dari syirik menjadi tauhid, ubah. Dan mengubah itu tidak hanya memberi informasi, tetapi mempengaruhi hati untuk menyetujui, lalu memunculkan dorongan atau kehendak untuk melakukan pesan. Nah, setelah wafatnya Nabi, tugas ini tidak berhenti, tapi tugas ini diwariskan oleh beliau kepada kita umatnya. Karena agama ini harus menjadi pengendali tatanan hidup manusia, dan upaya untuk mengubah itu harus dilakukan. Maka penyampaian agama ini harus melibatkan semua. Hati yang tulus, argumentasi yang kokoh, ketepatan dalam menyampaikan dan bersungguh-sungguh. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajilat mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Bagian awal hadis. Kemudian respon sahabat selain getaran hati karena takut dan khawatir dengan sesuatu yang akan disampaikan Nabi, juga menangisnya mata mereka. Respon sahabat juga kemudian meminta wasiat kepada beliau, fa'ausina,
maka berilah kami wasiat. Maka berilah kami wasiat. Maka berilah kami wasiat ini setelah kalimat ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Setelah, ya Rasulullah, ini kok seperti nasihat orang yang mau pamitan. Karena itu, faizil, karena itu maka beri kami wasiat. Jadi pelajar. Meminta wasiat. Wasiat itu semacam ya pesan untuk dilaksanakan, atau pesan untuk disampaikan. Meminta wasiat kepada orang yang apa, pamitan itu tadi apa ya? Jadi tidak berpisah maksudnya. Pada orang yang pamitan mau pergi, ya, hendak berpisah. Ya, berpisah. Ini juga dalam makna sebaliknya, orang yang pamitan atau hendak berpisah itu hendaknya memberi wasiat pada orang yang hendak berpisah. Sama sebaliknya, orang yang hendak berpisah hendaknya menyampaikan wasiat kepada orang yang hendak ditinggal. Dan wasiat pada orang yang hendak ditinggalkan. Jadi sudah pernah kita pelajari perilaku Nabi maupun para sahabat bukan sekedar peristiwa sejarah untuk diketahui, tapi yang merupakan contoh keteladanan yang dihadirkan oleh Allah untuk kita ikuti. Ya. Ayat 21 Al-Ahzab, ayat 110 Al-Imran, ayat 100 surat At-Taubah pernah kita sampaikan. Maka ketika di dalam hadis ini disampaikan tentang satu di antara ya, peristiwa atau kejadian pada Rasul dan sahabat, tentu ini menjadi petunjuk untuk diikuti. Ya. Ketika Rasul menyampaikan nasihat yang dipersepsi oleh sahabat seolah-olah Nabi ini hendak meninggalkan mereka, maka sahabat segera meminta wasiat kepada beliau. Fa'arusina, karena itu beri wasiat kepada kami. Nah, dari sinilah kemudian kita ambil pelajaran, hendaklah minta wasiat kepada orang yang hendak berpisah, hendak pergi, hendak pamitan. Atau sebaliknya, orang yang mau pamitan, mau pergi, mau berpisah, hendaklah memberi wasiat kepada yang ditinggalkan. Ini keteladanan dari Nabi, pelajaran yang kami terima. Kalau kita mau mencoba menggali hikmahnya, memang kenapa harus demikian?
Murid ini kan isinya karena ketemu kan ya bisa kan. Dalam sekian menit ini kita ketemu, nanti setelah itu kita bisa. Nah, maka dengan wasiat atau pesan yang disampaikan, barangkali mendatangkan manfaat saat kita tidak bertemu dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang yang kita cintai, tetapi menjadi terhubung dengan amal soleh tadi, sehingga orang yang menerima dan melaksanakan wasiat tadi mendapatkan pahala, orang yang berwasiat juga mendapatkan aliran pahala. Bahkan bisa jadi berpisahnya untuk selama-lamanya, dia tetap mendapatkan nilai manfaat dari wasiat yang pernah disampaikan. Ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dari 3 hal yang disampaikan oleh Nabi yang harus mengalirkan pahala. Itu pentingnya tuh aliran wasiat. Dan dengan memberi wasiat ini, maka kita telah mengamalkan perintah Allah di dalam penggunaan waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw saling memberi wasiat. Dalam tafsir juz amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul, beliau menjelaskan di antara kebiasaan para sahabat Nabi kalau mau berpisah itu selain berjabat tangan dan memberi serta menjawab salam, juga membaca surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, baru bisa. Maka dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya majelis pengajian Wal 'asri. Dengan baca sejarah yang dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di antara majelis pengajian yang beliau bentukkan jamaah pengajian Wal 'asri, ya, untuk menegaskan pentingnya memberi wasiat. Nah, dalam surat Al-Asr itu ada arahan bagaimana agar kita tidak merugi, maka gunakan waktu yang ada untuk beriman, beramal soleh, saling berikan wasiat, saling menasihati untuk menetapi kebenaran, melakukan kebenaran, saling menasihati untuk menetapi kesalahan. Terus kalau setelah sahabat minta wasiat kepada Nabi, maka Nabi memberi apa yang diminta oleh para sahabatnya. Kalau Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Di ayat 131 surat An-Nisa disebutkan bahwa wasiat takwa ini adalah wasiat yang juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu maupun yang kemudian. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, juga kami wasiatkan kepada kalian, arittaqullah, bahwasanya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Di hampir setiap pertemuan dengan para sahabatnya, wasiat yang pasti disampaikan Nabi adalah bertakwa kepada Allah. Dalam khutbah Jumat, dalam
khutbah Arafah, dalam pembicaraan sehari-hari. Suatu saat misalnya Nabi, ini hadisnya juga pernah kita belajar, Nabi sampaikan kepada seorang sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesan pokok agama ini memang takwa kepada Allah. Nah, maka kita bisa ambil pelajaran wasiat utama, pokok di dalam agama kita adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah sudah mencakup seluruh kebaikan yang diperintahkan. Ayat 177 Al-Baqarah kita sudah pernah sampaikan itu. Di ayat 177 surat Al-Baqarah, setelah mengungkapkan seluruh bentuk kebaikan, baik kebaikan yang dilakukan oleh hati, kebaikan yang dilakukan dalam bentuk ritual ibadah formal, kebaikan dalam interaksi sosial kita bersama dengan manusia, ya, semuanya kemudian diungkap sebagai sebagai takwa. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pelaku semua bentuk kebaikan itulah orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan demikian mencakup seluruh kebaikan. Sebetulnya makna asal takwa itu adalah rasa takut terhadap biiqabillah, dengan iqab sanksi dari Allah yang mendorongnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan. Tapi kemudian disingkat atau menjadi masyhur populer pengertian takwa, ada bagian melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan. Sebetulnya sumber awalnya itu adalah rasa takut terhadap iqab, sanksi hukum dari Allah. Lalu rasa takut inilah yang mendorong dia untuk melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan. Nah, rasa takut itu tumbuh dari ilmu. Ayat 27-28 surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang ya. Orang itu kalau mengerti hakikat sesuatu itu seorang itu mengerti. Ya, hati waktu itu dalam bahasa Jawa ini terus hati-hati. Harus ngomong ya jadi hati-hati, mau melakukan tindakan ya hati-hati. Nah, agar tidak celaka, maka dia harus punya pedoman agar selamat dari sesuatu yang ditakutkan itu. Maka agama ini kemudian akan menuntun dia agar selamat.
apa yang mesti dilakukan, mana yang harus dijauhi. Terus wasiat yang disampaikan Nabi yang kedua adalah wasam'i wa ta'ati, mendengar dan taat. Mendengar dan taat ini mesti dipahami adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Kenapa dipahami mesti paham begitu? Karena kalimat setelahnya adalah wa in ta'ammaru alaikum. Meski yang memimpin kalian, nah ini berarti ketaatan terhadap pemimpin. Mendengar dan taat di sana berkaitan dengan siapa yang memimpin kita. Rasul perintahkan, ya, dengarkan, taati. Kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita coba lihat yang ideal dulu. Pemimpin yang secara ideal mesti ditaati. Omong. Jadi lagi ayat itu. Dengan nyebut nomor langsung munculnya nomor satu. Semua ayat itu jadi lagi. Di An-Nisa ayat berapa? 59 ya. Kemudian nanti Al-Maidah ayat 55. Dan barang Putri. An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 55. Quran surat An-Nisa 59, Al-Maidah 55. Ini idealnya dulu. Nanti yang disebutkan di sini ada satu kondisi yang mungkin saja kita tidak menemukan idealitas itu. Tapi idealnya terlebih dahulu di ayat 59 An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang urusan di antara kalian, pemimpin kalian. Walaupun makna asalnya di ayat ini ulil amri itu adalah ulama, bukan pemerintah. iya, bukan pemerintah secara politis. Karena ulil amri, al-amr itu ad-din. Standar-standarnya apa? Ulil amri, pemegang urusan. Ini kan pakai alif lam ma'rifah, al-amr. Dalam bahasa Arab, bentuk ma'rifah ada alif lam itu makna khusus. Bukan semua perkara. Amrun itu kan perkara, tapi kalau sudah al-amru itu perkara dalam pengertian khusus. Nah, al-amr itu dalam banyak dalil ini dimana sebagai ad-din, agama. Ad-din. Misalnya di hadis yang kelima kita sudah pelajari. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, nggak ada contohnya sebelumnya dalam urusan kami ini, fi amrina hadza, bentuk ma'rifah khusus itu bisa pakai alif lam atau dengan penunjukan hadza, ini baru sudah tertentu. Maka yang dimaksud man ahdatsa fi dinina, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami. Maka ulil amri, pemegang urusan, ini pemegang agama. Siapa yang memegang urusan agama?
Kita Menteri Agama ya. Yang urusan agama. Ulama. Kalau lama monggo. Ulama. Mana saya ulama. Dan makna itu lebih tepat secara analisa bahasa, secara logika ayat di sini. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kalian. Kalau terjemahkan pemimpin, maka di sini ketaatan pada Allah dan Rasul, taat pada pemimpin itu dalam rangka ketaatan pada Allah dan Rasul. Yang mengetahui perintah Allah, perintah Rasul untuk diterima ditaati tidak lain adalah ulama. Maka idealnya yang menjadi pemimpin bisa orang yang ngerti agama. Ijma ulama. Ngerti agama. Jangan jahil terhadap agama, bodoh terhadap agama. Apalagi pelanggar agama. Kalau agama menetapkan itu haram, dia harus juga mengatakan haram dan menjauhinya. Kalau ada orang tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, bahkan mengatakan itu tidak apa-apa, dosa, enggak saya jadikan pemimpin. Siti orang dosa. Misalnya mengatakan nonton porno salah saya gimana? Ini enggak, ini agama ditentang ini namanya. Ini bukan boleh ambil. Nah, begitupun di ayat 55 Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu waladina amanul ladina yuqimunas shalah wa yutuna zakat wa hum raqiun. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kalian Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk patuh kepada Allah. Itu idealnya di sini, pemimpin itu. Nah, tetapi mungkin kondisi ideal ini belum tercapai, atau kita ketemu dengan keadaan yang tidak ideal. Maka Nabi berpesan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meski yang memimpin kalian seorang budak. Ini keterangan lama begini, sebetulnya budak jadi pemimpin itu nggak sah, tidak sah. Maka yang tengah disebut Nabi bukan sesuatu yang sebenarnya, tetapi penekanan untuk taat pada pemimpin. Yang disebut Nabi bukan hal yang sebenarnya. Contoh lain dalam hal ini ada hadis ya, berkaitan dengan dorongan berinfak bersedekah untuk membangun masjid ya. Walaupun masjid yang kamu bangun itu hanya sebesar lubang sarang burung, nah ya mungkin. Jadi yang dimaksud Nabi tentu bukan sebenarnya baru masjid cilik banget, tapi artinya penguat dorongan, sehingga wa in ta'ammaru 'alaikum itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi kondisi yang seburuk apapun pemimpin itu taat. Seburuk apapun keadaannya, pemimpinnya belum betul-betul ideal, taat. Nah, kenapa pilihan ini yang disampaikan oleh Nabi dalam bilang fikih disebut akhafu dororain, pilihan yang lebih ringan kemudorotannya dari dua mudorot. Jika tidak dipatuhi pemimpin ini, tidak ada kepemimpinan yang disepakati, maka kerusakannya jauh lebih besar. Ya, jadi bukan kondisi ideal dia, tetapi
Tetapi ini pilihan yang lebih ringan resiko kerusakannya dibanding kalau kemudian tidak dilakukan ketaatan pada pemimpin. Ya. Nah, tetapi tadi apa yang disebut Nabi ini sesungguhnya bukan hal yang sebenarnya, karena fakta tipiknya kalau pemimpin itu dari kalangan budak tidak sah. Jadi kira-kira pemimpinnya itu hasil kecurangan Tidak sah. Jelas. ya harus dibatalkan. Tapi ada pemimpin yang diikuti masalahnya. Harus ada pemimpinnya agar tidak terjadi mandor yang besar bagi kehidupan kaum muslimin. Tapi seorang budak jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Ya papanya nggak pernah ada. Kecuali sudah merdeka. Ya. Kecuali sudah merdeka boleh. Nah, sudah bukan budak lagi. Sudah ada budak. Mantan. Budak yang sudah merdeka kan sudah bukan budak. Jadi bagaimana tidak pemimpin yang terjadi kita masih ada. Jadi kita sah sebagai. Jadi bukan legalisasi pemimpin yang sebetulnya tidak sah. Ya tidak boleh kita melegalkan, jelas tidak cukup. Tambahan undang-undang. Kalau sesuatu yang tidak sah ya batal. Wah, angin. Tulen ya. Ya itu yang ketiga. Yang keempat, fa innahu man ya'is minkum ba'di, maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan. Ini satu kondisi kenapa harus ada pemimpin yang ditaati, karena akan terjadi satu keadaan kata Nabi, setelah aku tidak ada lagi, perselisihan sangat banyak. Tanpa adanya pemimpin yang ditaati, kerusakannya akan sangat besar. Nah, ini sekaligus apa ya? Pemberitahuan dari Allah kepada nabinya tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, dan pada kenyataannya betul-betul terjadi. Jadi berita kenabian ya, berita apa, informasi, buat apa? Informasi gaib yang Allah sampaikan kepada nabinya tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Setelah aku meninggal nanti, terus meninggalku nanti, siapa dari kalian masih hidup, pasti nanti dia akan ketemu dengan perselisihan itu. Itu nggak perlu waktu lama setelah Rasulullah. Di masa Abu Bakar masih apa namanya, terkondisi lah. Di masa Umar Ibn Khattab masih terkondisi. Bolehlah di masa Utsman, apalagi Ali bin Abi Thalib, wah sudah mulai terjadi perselisihan sampai peperangan itu. Hingga hari ini tidak ketemu ikhtilafan katsir, perselisihan. Nah, bagaimana menghadapi kondisi seperti itu? Nabi menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Apa ya yang keempat tadi ya? Berita gaib itu maksudnya, sesuatu yang akan terjadi. Ya, Nabi oleh
hari kan. Bisa secara khusus setelah Rasul tidak ada, masih ada di Rasul. Nah, yang kelima, kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khulafa ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram kalian. Itu berpegang teguh maksudnya, gigit dengan gigi geram. Sebagian ulama memperluas makna khulafa ar-rasyidin adalah para sahabat yang lainnya, asalkan dengan persifatan yang disebut di hadis ini ke al-mahdiyyin, yang menetapi hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi, tinggalkanlah kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah, perkara yang baru yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya, dolalah, adalah kesesatan. Kalimat ini diungkap setelah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya. Maka muhdatsatil umur atau bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak didapati contohnya atau sumbernya dari Nabi dan para sahabat. Sama sekali tidak didapatkan landasannya dari sunnah Nabi maupun para sahabatnya. Itulah yang masuk dalam kategori muhdatsatil umur atau bid'ah dari di bagian akhir hadis. Ya. Jadi yang paling pokok, ada nggak landasan yang bersumber dari Nabi atau sahabat? Landasan itu bisa jadi secara umum, bisa jadi terperinci. Yang secara umum saja, tetapi pada rinciannya tidak ditemukan, maka tidak bisa dimutlakkan sebagai bid'ah. Yang sering jadikan contoh para ulama adalah tentang sholat tarawihnya di masa Umar itu. Ya, Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami para sahabat, dan 1 bulan penuh itu melakukan sholat tarawih berjamaah. Di masa Nabi secara terperinci sampai 1 bulan penuh berjamaah tarawih enggak ada. Tapi landasan umumnya dari mana? Nabi pernah berjamaah sholat malam di bulan Ramadan walaupun hanya 2 malam. Enggak sampai 1 bulan, iya. Pertanyaannya, kenapa Nabi enggak lanjutkan 1 bulan penuh? Nabi mengatakan, sengaja aku tidak datang pada malam ketiga, walaupun tahu para sahabat sudah mengumpul banyak, lebih banyak dari 2 malam sebelumnya. Nabi sengaja nggak keluar rumah. Ya, berarti pas sholatnya di masjid. Ya.
Itu yang tidak pakai etika. Ini pada haram. Orang dua tiga rasa termibut. Orang orang gitu. Jadi Nabi mengatakan hanya aku khawatir kalau itu menjadi kewajiban. Kenapa ada kekhawatiran itu menjadi wajib? Karena syariat belum sempurna terus semua. Kayak gitu. Belum semuanya saya. Nabi itu karena kasih sayang pada umat itu tidak wajib saya akan memberatkan umat. Kan selesainya seluruh syariat diturunkan sampai Imam Rasulullah. Saat itu masih mungkin ada tambahan kewajiban, masih mungkin. Nabi khawatir kalau jadi kewajiban berarti setelah Rasulullah kekhawatiran kan sudah nggak ada. Sudah sempurna syariatnya. Itulah kenapa Umar mengambil keputusan 1 bulan penuh berjamaah di masjid. Ya. Contohnya ada di masa Nabi berjamaah di masjid sholat malam di bulan Ramadan. Tidak 1 bulan penuh karena Nabi khawatir kalau menjadi kewajiban. Sekarang kekhawatiran sudah tidak ada. Contoh sholat malam berjamaah di masjid ada dari Nabi walaupun 2 malam. Maka kita tidak 1 bulan penuh tidak ada masalah, ada alasan syar'inya, ada sumbernya dari yang dilakukan Nabi. Ya. Yang tidak ada hanyalah 1 bulan penuhnya. Karena itu Umar kemudian mengungkapkan nikmal bid'ah hari, sebaik bid'ah itu ini. Dan kemudian di masa Nabi tidak pernah ada 1 bulan. Tapi secara istilah ini bukan bid'ah. Karena ada contohnya dari Nabi. Ada contohnya dari Nabi itu meskipun hanya sekali, tapi kita melakukannya terus menerus kan tidak salah. Coba jenengan ada mungkin yang sholat duhanya itu tiap hari sampai bertahun-tahun ya. Padahal Nabi tidak tiap hari sholat duha. Kadang-kadang ditinggal. Nabi sesekali melakukan, tapi kita lakukan terus menerus boleh. Terus juga mengikuti sunnah Nabi. Asal pernah melakukan sekali saja, ya bagian dari yang dilakukan Nabi yang kita bisa lakukan. Ini yang kemudian para ulama disebut ini bid'ah secara bahasa, tapi bukan secara istilah. Karena kalau secara istilah sesungguhnya itu bukan bid'ah karena contohnya dari Nabi. Contoh yang lain, pengumpulan Quran menjadi 1 mushaf. Di masa Nabi nggak ada mushaf Quran lengkap 310 juta. Tetapi dasar untuk mengumpulkannya ada petunjuknya dari Nabi, ada petunjuknya dari ayat-ayat Quran. Maka tidak masuk dalam pengertian bid'ah seperti itu. Kalaupun harus disebut bid'ah, inilah oleh Imam Syafi'i disebut sebagai bid'ah hasanah. Ini kalau orang Salafi menolak istilah itu. Tapi fakta itu penyebutan Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah, bid'ah madmumah, bid'ah dolalah. Tapi bid'ah yang hasanah itu sebetulnya bukan bid'ah. Dalam istilah fikih itu namanya istihsan. Istihsan, satu kebaikan yang bisa diterima oleh syariat karena ada landasan syar'inya walaupun secara global. Ya, kira itu hadis nomor 28 ya, pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari ayat. Baik, sementara kita mudah-mudahan bermanfaat kita belajar ini. Amin. Kalau tidak dengan bacaan basmalah, bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.